Halo adik-adik, selamat pagi. Senang berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pelajaran 1 triwulan 3. Nah adik-adik sekalian, karena pelajaran 1 dan pelajaran 2 itu berkesinambungan satu dengan yang lain, makanya saya akan gabung ya, yang pelajaran 1 dan pelajaran kedua. Nah pelajaran 1 itu tentang ciptaan Allah yang indah bagiku. Ya, dan kemudian pelajaran kedua itu tentang tugas dari pencipta. Nah diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31 sampai dengan Kejadian 2 ayat 17. Kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik memimpin kami sepanjang minggu ini dan mengumpulkan kami pada pagi hari ini kembali kepada Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mendengarkan dengan baik, buka hati kami, dan ajar kami juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Engkau ya Bapa, dan untuk kami sendiri. Kami bersyukur untuk alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau adik-adik lihat alam semesta ini colorful ya, penuh dengan warna. Dan kalau adik-adik melihat pulau-pulau di Indonesia, pulau yang terkenal yang adalah Pulau Bali, itu semua Tuhan ciptakan. Keindahan itu kita syukuri, dan kita tahu bahwa Allah adalah penciptanya. Ya. Nah, kalau adik-adik melihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu baca dari awal sampai akhir, itu adalah tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi semesta ini. Pada mulanya kosong, tapi kemudian katanya dengan firman Allah. Kemudian terjadi apa pada hari ke-1, lalu ke hari kedua, hari 3, 4, 5, dan 6. Adalah salah kalau ada ilmu pengetahuan yang berkata bahwa dunia ini katanya diciptakan dari partikel-partikel yang kemudian saling bertabrakan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari sebuah lubang yang hitam yang kemudian meledak, yang akhirnya ada partikel-partikel yang berhamburan dan lain sebagainya. Kalau adik-adik baca itu semua, itu sangat bertentangan sekali dengan Alkitab. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa alam semesta, keindahan dan semua isinya adalah Allah yang menciptakan, dan semuanya dengan firman. Di samping alam semesta, Tuhan juga menciptakan kita. Hari ke-6 dia menciptakan kita. Kalau adik-adik lihat hari pertama sampai dengan ke-5, dikatakan setiap dia ciptakan, dia katakan semuanya itu baik. Tapi kalau adik-adik lihat dan perhatikan, pada saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan menciptakan kita itu istimewa. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka diciptakannya manusia. Kemudian katanya setelah penciptaan manusia itu dilihatnya itu sangat baik. Kita juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan salah, dikatakanlah bahwa kita itu asalnya adalah dari kera dan sebagainya. Saya bukan berasal dari kera ya, dan kita bukan berasal dari kera sesuai dengan teori Darwin. Jadi adik-adik, begitulah bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Nah, kita kembali ke pelajaran kedua tentang tugas dari pencipta. Bagaimana Allah menciptakan sedemikian rupa ya, dan kemudian ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, dia menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden, taman yang sangat indah. Di sana sudah ada buah-buahan, sudah ada pohon, sudah ada segala sesuatunya diciptakan oleh Allah untuk manusia diami. Tetapi ada tanggung jawab. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, sepasang manusia itu untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa itu adalah wakil dari Allah yang ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya adik-adik, kita ini punya tanggung jawab terhadap bumi alam semesta ini. Kita punya tanggung jawab untuk selalu memelihara kelangsungan bumi ini dengan baik. Oleh karena itu kenapa kita harus peduli dengan penghijauan, kenapa kita harus peduli tidak membuang sampah seenaknya, kenapa kita harus memilah-milah sampah mana organik, mana anorganik dan semuanya. Itu untuk memelihara bumi dan isinya.
Dan itu memang tugas yang sudah Tuhan berikan. Kalau adik-adik lihat dalam Kejadian 2 ayat 15, itu yang sudah Allah berikan bagi kita manusia. Adik-adik, nanti kita akan dengarkan secara detail dari Pastor Alex mengenai pelajaran 1 dan pelajaran 2. Memang agak panjang ya, karena 2 pelajaran disatukan. Oke, silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tema kita kali ini adalah ciptaan Allah yang indah. Saya akan memulai renungan ini dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kata alam semesta di Ibrani 11 ayat 3 ini dipakai pula di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, yang dalam bahasa Inggrisnya di King James Version dikatakan the heaven and the earth. Dengan kata lain, bagi kita manusia untuk mengerti penciptaan alam semesta ini, maka manusia itu harus beriman. Beriman di sini adalah beriman kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta. Yang pengejawantahannya di dalam kehidupan kita hari ini adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya sudah lahir baru. Artinya sudah memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang termaksud. Baru dengan kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus itulah manusia bisa mengerti. 1. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan. 2. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman Allah. 3. Alam semesta dijadikan dari apa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, benar jugalah bahwa untuk kita manusia mengerti Ibrani 11 ayat 3, kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus sudah lahir baru. Yang saya maksudkan adalah tanpa iman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa mengerti Ibrani 11 ayat 3, maka kita tidak akan bisa mengerti ayat-ayat yang akan saya bicarakan di dalam renungan ini selanjutnya. Di Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Firman Tuhan ini mengatakan terang itu baik. Kata baik yang di dalam bahasa Ibrani adalah tov, bisa juga ditafsirkan sebagai indah. Terang itu adalah bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, maka bagi manusia, apabila Tuhan katakan sesuatu itu indah, maka indah pula lah sesuatu itu bagi manusia. Kehidupan ciptaan-ciptaan Tuhan, termasuk manusia, adalah untuk memuliakan Sang Pencipta, untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan manusia boleh mengalami kenikmatan atau manfaat dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya bagi kemuliaan manusia itu di atas kemuliaan Tuhan. Artinya kemuliaan Tuhanlah segala-galanya.
Artinya semua ciptaan Tuhan itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk apa yang dapat dinikmati dari ciptaan-ciptaan itu, termasuk apa yang dapat dipergunakan dari ciptaan-ciptaan itu, termasuk apa yang indah dari ciptaan-ciptaan itu. Semuanya itu terutama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk manusia bisa berada di dalam situasi ini, yaitu apapun yang dinikmati oleh manusia yang bersangkutan adalah untuk kemuliaan Tuhan, termasuk si manusia itu mengalami keindahan dari ciptaan Tuhan, maka si manusia ini harus dapat mengalami keindahan ciptaan Tuhan seperti Tuhan mengalami keindahan ciptaannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini hanya dapat terjadi jika si manusia yang bersangkutan beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, sudah lahir baru. Di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 3. Jadi mengenai keindahan ciptaan Tuhan, Kejadian 1 ayat 4, firman Tuhan mengatakan terang itu indah. Indah bagi Tuhan dan pastinya indah bagi kita semua manusia. Di Kejadian 1 ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan berkata bahwa darat itu baik, darat itu indah. Tuhan juga berkata bahwa laut itu baik, laut itu indah. Demikian pula lah bagi kita manusia. Darat dan laut itu indah. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, darat itu entah bentuknya padang pasir, entah bentuknya hutan belantara, entah bentuknya ngarai maupun lembah, di mata Tuhan adalah baik. Laut itu entah samudra, entah lautan, entah gelombangnya tenang, entah gelombangnya ganas, di mata Tuhan adalah baik. Demikian pula lah harusnya di mata kita manusia. Yang baik atau indah di mata Tuhan, maka baik atau indah di mata manusia. Di Kejadian 1 ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan Allah, di hati Tuhan Allah, di dalam pengalaman Tuhan Allah, tunas muda itu baik, indah. Tumbuh-tumbuhan berbiji itu baik, indah. Pohon-pohonan dengan buah yang berbiji itu baik, indah. Demikian pula lah di mata manusia, di hati manusia, di dalam pengalaman manusia. Tunas muda itu, tumbuh-tumbuhan berbiji itu, pohon-pohonan dengan buah yang berbiji itu baik, indah. Di Kejadian 1 ayat 18, saya akan membacakannya mulai dari ayat 14 supaya konteksnya masuk. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam.
dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan sedang berbicara mengenai matahari, bulan, dan bintang. Menurut firman Tuhan ini, di mata Allah, matahari itu baik, indah. Bulan itu baik, indah. Bintang-bintang itu baik, indah. Maka sudah seharusnya pulalah bagi manusia, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu baik, indah. Untuk matahari yang sedang terik, untuk bulan yang sedang purnama, atau yang sedang sabit, untuk bintang-bintang yang manapun, indah di mata Tuhan, indah di mata manusia. Di Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di mata Allah, binatang laut itu baik, indah. Burung bersayap itu baik, indah. Begitu jugalah mereka di mata manusia. Di Kejadian 1 ayat 25, saya akan membaca dari ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di mata Allah, segala jenis binatang liar itu baik, indah. Segala jenis ternak itu baik, indah. Segala jenis binatang melata itu baik, indah. Demikian pula lah seharusnya di mata manusia. Binatang liar, ternak, binatang melata, segala jenis mereka itu baik, indah. Di Kejadian 1 ayat 31, saya akan membaca dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di mata Allah, di hati Tuhan Allah, di dalam pengalaman Tuhan, manusia itu, laki-laki dan perempuan, adalah sungguh sangat baik,
sungguh sangat indah. Demikian pula lah seharusnya di mata sesama manusia, di hati sesama manusia, di dalam pengalaman sesama manusia, bahwa manusia itu, laki-laki maupun perempuan, adalah sungguh sangat baik, sungguh sangat indah. Apapun juga sukunya, apapun juga kebudayaannya, apapun juga bahasanya, bagaimanapun juga penampakan fisiknya, bagaimanapun juga kemampuan fisiknya, otaknya, kepandaiannya, keterampilannya, kecakapannya, kegagahannya, manusia itu, laki-laki dan perempuan, di mata Tuhan sungguh sangat baik. Demikian pula lah seharusnya di mata manusia. Sungguh sangat baik, sungguh sangat indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan beberapa penerapan. Penerapan yang pertama saya akan mengambil dari Ibrani 11 ayat 3 yang sudah kita renungkan tadi, bahwa untuk kita semua dapat mengerti renungan firman Tuhan ini, untuk kita semua dapat mengerti penciptaan alam semesta, untuk kita semua dapat mengalami pengalaman Tuhan akan keindahan ciptaan-ciptaan Tuhan, untuk kita semua dapat mengerti ayat-ayat firman Tuhan, maka kita semua harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Maka penerapan pertama ini adalah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda apabila Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Kalau Anda sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, Anda ke gereja, Anda melayani, maka sungguh-sungguhlah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Termasuk sungguh-sungguhlah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang membaca firman Tuhan setiap hari, mengerti firman Tuhan itu, dan menghidupi firman Tuhan itu, termasuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan karena hal-hal ini hanya bisa terjadi dengan kekuatan Roh Kudus, artinya Tuhanlah yang bekerja di diri Anda melalui Roh Kudus-Nya, maka berdoalah, memohon kepada Tuhan untuk Roh Kudus-Nya melawat Anda. Baik bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi masih belum sungguh-sungguh lahir baru. Penerapan terakhir dari renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 31 tadi, mengenai manusia itu di mata Tuhan adalah sungguh sangat indah. Demikianlah juga manusia itu di mata sesama manusia, di mata kita, di hati kita, di dalam pengalaman kita. Dalam penerapan ini, perlakukanlah sesama manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu perlakukanlah sesama manusia sebagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Jangan dilihat sukunya, jangan dilihat kemampuan intelektualnya, jangan dilihat warna kulitnya, jangan dilihat warna matanya, jangan dilihat ketampanan atau kecantikannya, jangan dilihat keterampilannya, tapi perlakukanlah mereka sesama manusia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Saya mengimani Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita semua anak-anak Tuhan mengikuti apa yang barusan kita renungkan bersama ini, termasuk penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus,
akan dipermuliakan. Dan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, bagi anak-anaknya yang mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya ini dengan luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai Kejadian 2 ayat 17. Tema yang akan kita renungkan adalah tugas dari Sang Pencipta. Poin pertama yang akan kita renungkan adalah segala ciptaan adalah milik Sang Pencipta, milik Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 24 ayat 1 menyampaikan ini dengan jelas. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yang kemudian disusul dengan ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan terang, Tuhanlah yang menciptakan cakrawala dan langit, Tuhanlah yang memisahkan daratan dari lautan dan menciptakan tumbuhan, Tuhanlah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang, Tuhanlah yang menciptakan binatang di lautan dan burung di udara, Tuhanlah yang menciptakan binatang di darat, ternak, binatang melata, dan manusia. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhanlah Sang Pencipta. Konteks Alkitab menunjukkan bahwa Sang Pencipta adalah pemilik dari ciptaan-ciptaannya. Dengan kata lain, Sang Pencipta segalanya, Tuhan, adalah pemilik segalanya yang diciptakannya. Poin kedua di dalam renungan kita adalah Sang Pencipta, Tuhan, memelihara segala ciptaannya. Firman Tuhan di Mazmur 104 menunjukkan Tuhan memberi minum segala binatang di padang. Tuhan memuaskan haus keledai-keledai di hutan. Tuhan memberi burung ranggung rumahnya di pohon-pohon sanobar. Tuhan memberi kambing-kambing hutan, gunung-gunung yang tinggi sebagai tempat dia berlindung. Tuhan memberikan bukit-bukit batu kepada pelanduk sebagai tempat dia berlindung. Tuhan memberikan makanan kepada ciptaannya, termasuk manusia. Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa Sang Pencipta, Tuhan, memelihara segalanya yang diciptakannya. Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Kejadian 2 ayat 9. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ayat-ayat ini menunjukkan Sang Pencipta, Tuhan, memelihara segalanya yang diciptakannya. Poin ketiga adalah Sang Pencipta, Tuhan, memanggil manusia untuk memelihara segala ciptaannya. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang, menugaskan kita manusia
untuk menguasai, untuk memenuhi, untuk menaklukkan. Manusia diberkati untuk menjadi penguasa atas ciptaan-ciptaan lainnya oleh Tuhan. Supaya kita jangan salah mengerti akan ayat 26 dan 28 ini, mari kita renungkan sedikit lebih dalam. Kata berkuasa yang di dalam bahasa Ibrani adalah radah. Kata taklukkan yang di dalam bahasa Ibrani adalah kabash. Memiliki konotasi di dalam manusia menguasai, menaklukkan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, manusia melakukannya dengan penuh kasih dan dengan penuh tanggung jawab. Konotasi kedua kata Ibrani ini adalah seperti yang barusan saya sampaikan, karena Tuhan sendiri melakukan hal yang sama terhadap ciptaan-ciptaannya, yaitu dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, apa yang Tuhan lakukan, itulah yang ditirukan oleh manusia. Kejadian 2 ayat 15 memperjelas hal ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan yang dalam bahasa Ibraninya abad memiliki konotasi melayani dengan perasaan menghargai. Kata memelihara yang dalam bahasa Ibraninya adalah shamar memiliki konotasi memelihara dengan tujuan untuk melindungi. Karena seperti itulah Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya, yaitu dengan perasaan sangat menghargai, dengan perasaan untuk melindungi. Maka demikianlah pula manusia memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan. Kejadian 1 dan Kejadian 2 yang ayat-ayatnya barusan saja kita bicarakan menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Sang Pencipta Tuhan memanggil kita manusia untuk memelihara segalanya yang diciptakan oleh Tuhan. Sang Pencipta Tuhan menugaskan kita manusia untuk memelihara segalanya yang diciptakan oleh Tuhan. Poin terakhir di dalam renungan kita kali ini adalah penciptaan dan pemeliharaan segala ciptaannya, ciptaan Tuhan, adalah untuk kemuliaan Sang Pencipta, untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat 10. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 31. Sungguh amat baik. Kata baik di sini bisa ditafsirkan memuliakan Tuhan. Sehingga ayat-ayat tadi dapat ditafsirkan sebagai ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu memuliakan Tuhan. Ayat 10. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 12. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 18. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 21. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 25. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 31. Sungguh amat memuliakan Tuhan. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa segala yang diciptakan Tuhan, segala ciptaan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk pemeliharaan Tuhan atas ciptaan-ciptaannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk pemeliharaan manusia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan
adalah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya tugas kita dari Tuhan untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menyimpulkannya. Pertama, segala ciptaan adalah milik Tuhan. Kedua, Tuhan memelihara segala ciptaannya. Ketiga, Tuhan memanggil manusia, menugaskan manusia untuk memelihara segala ciptaannya, segala ciptaan Tuhan. Keempat, penciptaan dan pemeliharaan segala ciptaan Tuhan, baik itu dilakukan oleh Tuhan sendiri ataupun dilakukan oleh manusia yang ditugaskan oleh Tuhan, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan beberapa penerapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa manusia seringkali gagal melakukan tugas pemeliharaan yang diembankan Tuhan kepada kita, kepada manusia, terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Kita melihat sendiri kerusakan hutan terjadi di mana-mana. Ada kebakaran hutan, ada penggundulan hutan, ada penebangan pohon dengan seenaknya sendiri. Kita juga melihat polusi, baik itu polusi udara, polusi darat, polusi perairan, terjadi di mana-mana di bumi kita ini. Asap dari pabrik-pabrik, bahkan kendaraan-kendaraan bermotor yang mengotori udara, sampah-sampah yang dibuang dengan sembarangan sehingga mengotori daratan, mengotori perairan. Kita juga mengetahui bahwa di banyak bagian di bumi ini, kepunahan berbagai jenis makhluk ciptaan Tuhan tengah terjadi. Kita mengenal istilah spesies langka, spesies yang dilindungi. Istilah itu ada karena spesies-spesies itu hampir punah akibat dari ulah manusia. Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa kasus kegagalan manusia di dalam melakukan tugasnya yang diembankan Tuhan kepadanya terhadap ciptaan Tuhan lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan manusia gagal melakukan tugas pemeliharaan yang diembankan Tuhan kepadanya. Di dalam konteks renungan firman Tuhan kali ini, saya ingin kita semua melihat kemungkinan kegagalan ini disebabkan karena manusia tidak mengerti firman Tuhan. Akibat ketidakmengertian akan firman Tuhan ini, maka mereka tidak mematuhi firman Tuhan itu, yang akhirnya menyebabkan kegagalan di dalam mereka memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Ada kemungkinan manusia tidak mengerti Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 28. Ada kemungkinan mereka berpikir bahwa kata berkuasa, kata menaklukkan itu berarti manusia boleh dengan semena-mena memperlakukan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Padahal kita barusan merenungkan tadi, yang seharusnya terjadi adalah di dalam menguasai, di dalam menaklukkan, itu harus dilakukan manusia dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab, sebagaimana Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya. Atau mungkin yang tidak dimengerti adalah Kejadian 2 ayat 15. Sehingga manusia di dalam mengusahakan dan memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan ini, mereka melakukan dengan seenaknya sendiri. Atau mereka melakukannya semata-mata untuk kepentingan mereka pribadi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa merusak ciptaan-ciptaan itu. Hal-hal yang bisa membuat ciptaan-ciptaan itu menjadi lemah, bahkan menjadi punah. Padahal yang dimaui oleh Tuhan adalah manusia mengusahakan dan memelihara
ciptaan-ciptaan Tuhan itu dengan perasaan menghargai, dengan perasaan melindungi ciptaan-ciptaan Tuhan itu, sebagaimana Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sudah mengetahui yang Tuhan kehendaki melalui ayat-ayat yang barusan kita bicarakan tadi. Sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, marilah kita semua melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya kepada kita. Saya akan menutup dengan 3 penerapan. Pertama, saat kita sedang berpiknik atau bertamasya, kita pergi ke kebun raya misalkan, kita mengunjungi tempat di mana di situ banyak tumbuh-tumbuhan yang bagus dan serangga bahkan burung-burung yang menarik perhatian kita. Maka sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan ini, yang seyogianya kita lakukan adalah jangan dirusak itu tumbuhan, jangan dipotel itu bunga, jangan diinjak itu serangga, jangan dibunuh itu ulat bulu. Biarlah mereka di sana. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah jangan membuang sampah seenaknya. Dan kalau ada yang bisa didaur ulang, maka lakukanlah daur ulang itu. Satu lagi, jangan mengkoleksi atau membeli binatang-binatang langka yang diawetkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini, termasuk melakukan penerapan-penerapan yang barusan kita bicarakan, maka Tuhan kita dipermuliakan. Dan pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya ini dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan bukan penjelasan dari Pastor Alex? Saya percaya adik-adik semakin jelas. Nah, penerapannya apa? Penerapannya dari pelajaran 1, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan di dalam kehidupan kita. Ya, termasuk Allah menciptakan bumi dan isinya dan kita sendiri. Dan kemudian penerapan dari pelajaran kedua, apa yang harus kita lakukan adalah mari kita dengan penuh tanggung jawab kita menerima tugas daripada Tuhan, yaitu untuk memelihara dan untuk mengusahakan bumi ini sebaik mungkin. Oke adik-adik, ayat hafalannya yang pertama dari Kejadian 1 ayat 31a, yaitu pelajaran 1 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Dan kemudian pelajaran kedua dari Kejadian 2 ayat 15 yang mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah adik-adik, itu yang ayat hafalan pelajaran 1 dan 2. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan adik-adik jangan lupa kalau melihat segala sesuatu yang diciptakan, melihat diri kita, mari kita bersyukur kepada Allah untuk apa yang diciptakan. Dan jangan lupa persembahan adik-adik bisa adik-adik kumpulkan dulu, kemudian nanti bisa kirimkan ke nomor ini ya. Jangan lupa tetap adik-adik dengan setia harus memberi persembahan dan perpuluhan. Juga jangan lupa untuk berdoa dan bersaat teduh. Kita berdoa ya adik-adik mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kejadian kami yang luar biasa, penciptaan Tuhan di mana Tuhan menciptakan kami secara luar biasa. Tuhan menciptakan alam semesta ini dan Tuhan memberikan kepada kami tanggung jawab untuk mengusahakannya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan dengan pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kami bisa melihat kebesaran Tuhan luar biasa. Allah kami itu Allah yang luar biasa, Allah yang betul-betul berkuasa atas langit dan bumi dan alam semesta ini dan termasuk kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyembah Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dan sertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya kasih penyertaan Tuhan berserta dengan kami untuk sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan adik-adik. Pakai masker,
jaga jarak, menghindari kerumunan, dan ada 6M sekarang ya yang harus adik-adik ingat. Oke, selamat pagi, sampai berjumpa minggu depan.